Tak Keruk-keruk, dia kesurupan. spekulasi akan fenomena gaib yang terselip saat produksi syuting pun muncul di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa bahkan jauh sebelum beberapa bangunan awal studio berdiri, daerah tersebut sudah terkandung mitos yang belum dapat diyakini kebenarannya. Tak terlepas dari latar belakang cerita yang ada, mitos yang beredar membuat sebagian meyakini bahwa studio Alam Genta Buana tak dapat dipungkiri seolah ada sosok astral yang menjaga daerah tersebut. Hal ini diyakini oleh sebagian masyarakat yang percaya bahwa dengan melakukan beberapa persyaratan ringan mampu menghindari adanya gangguan gaib yang bahkan tak terlepas dari gangguan teknis yang dialami secara tiba-tiba. Ada yang penampakan di HP aku, ya gitu. Yang mana? Oh, dilihat yang ini, baju putih, iya. Yang sono rumah ini, ono, ya. Seolah membenarkan mitos bahwa tempat tersebut angker, kini sebagian warga yang melintas kerap menyaksikan penampakan dari berbagai sosok astral yang menghuni di area yang memiliki banyak bangunan terpisah ini. Lantas, akankah penelusuran kami malam ini mampu menguak alasan terbesar dari mitos keangkeran dan mencekamnya studio alam semasa masih sangat aktif, hingga acap kali mengganggu jalannya produksi yang dibuat? Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Pemirsa, saat ini saya sudah ditemani oleh Frisly Herlin, di mana saat ini kita sudah berada di Studio Alam Genta Buana. Ini adalah tempat yang cukup terkenal karena menjadi tempat yang digunakan untuk beberapa sinetron yang dulu sempat menghiasi layar kaca ya, Frisly? Benar banget. Tapi ada cerita menarik, ada cerita mitos di dalam tempat ini. Dan kayaknya juga kita udah sampai di depan pintu utamanya ya. Iya. Cuma tunggu deh. Nah, Tak memerlukan waktu yang lama, saya dan Frisly pun mencari gerbang yang tak terkunci untuk dimasuki. Iya enggak? Kayak kita nggak mungkin lewat sini deh. sana ya, coba. Ada pintu. Kayaknya di sana deh. Nat. Kayak di situ ya. Kita ke sana. Yuk. Assalamualaikum.
Ayo. Permisi. Oh. Sejujurnya tempatnya keren banget. Aku setuju. Sosok-sosok yang berada di tempat ini mereka seolah-olah sedang menjadi aktor dan aktrisnya. Dalam artian banyak banget dari mereka yang pakai baju serba gaun panjang, memakai atribut lempengan emas di tangan. Kukunya panjang katanya, orangnya gede keluarnya katanya. Pakai baju gede, baju apa teh? Kerajaan katanya. Sampai tadi sebelum kita masuk ada sosok yang setengahnya itu binatang. Dari pinggang ke atas itu looknya benar-benar manusia, laki-laki dengan rambut gondrong. Tapi dari pinggang ke bawah, sorry banget tapi keadaannya penuh dengan darah, tapi kaki ke bawahnya itu kuda. Dan sosok itu lebih sering keliling-keliling aja. Ibaratnya kalau kata kita mungkin ngecek tempat. Nah, aku sih lebih tertarik untuk kamu masuk ke dalam sana biar kita juga masuk ke cerita mereka. Oke, kita coba ke sana ya. Kami pun mulai menelusuri bangunan mirip pendopo yang berada persis di depan kami. Oke. Kali ini kita berdiri persis banget di tengah-tengah sana. Memang rada jauh sosoknya karena dia entah kenapa setiap kali aku melangkah dianya juga mundur. Sosok ini cuma bercerita kalau dulunya di tempat ini di tahun 1800-an tempat ini adalah tempat yang bisa dikatakan sangat amat dianggap sakral. Ini banyak banget makam-makam pendahulu yang pernah ada di sini dan tanpa disadari ya mungkin saat ini pembangunannya berada di atas makam. Jadi gak kaget kalau misalnya kita masuk ke tempat ini rasanya tuh kayak lebih banyak mereka. Iya. Kamu mau masuk ke dalam gak sama Coba kita masuk ke dalam ya. pelan-pelan. Assalamualaikum. Permisi. Wow Nat. Gimana Fris, apa yang kamu rasain? Coba tenang dulu. Kenapa? Dengar suara nggak barusan? Kalau dengar tadi itu ada suara kayak melengking seperti suara hewan burung. Tapi aslinya itu adalah perpindahan dimensi di mana saat ini pintu gerbang mereka sedang terbuka. Banyak banget di antara mereka yang lagi pada terbang di atas. Cuma yang bikin aku tertarik dan ngajak kamu untuk turun di tangga ini, persis di tangga tempat kita berdiri saat ini, dulu pernah ada kejadian. Mungkin pada saat lagi syuting, beberapa kali ada kru yang diganggu, terus juga ada bisa dikatakan kesurupan massal. Karena sosok dari penjaga di ruangan ini, itu sosoknya tuh besar banget. Besar banget. Matanya merah, dia mempunyai taring 2, dan sosok itu selalu tertarik untuk mengganggu perempuan. Yang banyak itu apa figuran. Yang masuknya nggak ngaku. Bilangnya gimana, Bang? Nggak cuman ketawa doang ya hahaha gitu. Ketawa-ketawa gitu. Dia tanya ini siapa? Pengen apa? Nggak itu nggak ngaku. Kamu ngerasa makin panas gak? Aku ngerasa lebih merinding pada saat masuk ke sini. Di belakang kamu Ada apa di belakang aku, please? ada sosok perempuan yang lagi mengalunkan suara. Fris, kayak gitu suaranya. Sekarang dia nyeringai. Nih, dia ada di sini. Sebentar ya, Nat. Halo. Kamu penunggu asli di sini? Dan sosok ini mengaku bahwa dia mampu berubah wujud
Dia bisa menjadi wujud yang sangat cantik yang biasa dia tunjukkan. Dan dia juga salah satu alasan kenapa tempat ini pernah ada korban. 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 Korban apa, Fris, maksudnya? Pekerja, korban, dan pernah ada yang melanggar. Jadi di sini nggak boleh sembarangan buang air kecil, membuang sampah. Misalnya kan kencing dia, jadi kencing nggak tahu ada makhluk apa gitu. Dia ngomongnya ya begitu mas, katanya kekencingan gitu. Sorry sebentar. Ini aku nggak berhenti keringetan, tapi Fris, kamu gemeteran ya? ya di tahun 2000-an awal ada sosok perempuan yang saat ini sedang mendekat ke arah kita. Usianya 27 tahun, rambutnya pendek, menjadi korban pembunuhan dan mayatnya dibuang di belakang tempat ini sebelum tempat ini ramai dan menjadi tempat aktivitas. Kenapa sampai dia bisa jadi korban pembunuhan di sini? Apa? Oke. Rumah atau tempat tinggal dia tidak jauh dari tempat ini. Yang membunuh dia orang terdekat dia. Mayatnya ditemukan pada saat sudah dengan keadaan membusuk. Tapi sosok perempuan ini justru malah dia tuh paling sering buat nongol di pinggiran jalan atau ngeganggu masyarakat yang lewat-lewat di sini. Sekedar berdiri dengan tatapan yang tajam. Perempuan pakai baju jubah putih ya, tapi rambutnya mas suka nggak rambut ini suka ke dalam mas, ke depan gitu bu. Depan. Dia dibunuh di sini, tapi kenapa dia jadinya mengganggu orang-orang sekitar sini ya? Menurut kamu ada maksud apa? Karena awalnya mereka ngerasa kalau tempat ini tuh milik mereka. Ini tempat yang dijadikan tempat pembuangan mereka. Ini tempat yang bisa dijadikan rumah kedua mereka. Atau bahkan sebenarnya tempat ini udah kayak istana buat mereka. Istana jin. Istana. Penelusuran kami pun berpindah ke tempat lain, namun ada salah satu sosok yang mencoba mengganggu kami. Nat, kamu ngerasa kaki kiri kamu berat nggak? Langkah aku ya? Iya. Nggak berat sih, Fris. Cuma agak aneh aja. Tapi maksud kamu kenapa? Ada sosok manusia kerdil yang megang kaki. Fris nggak mau! Dan sosok itu emang paling usil di sini, Nat. Pas saya pulang jam 2, jam 3 dia diiniin, dilelewek gitu. Ciluk kayak bocah kecil gimana ya, kayak ciluk ba gitu. Kita pindah dulu aja kali ya. Yuk. Kita pindah dulu. Yuk. Ini deh. Tak ingin menerima gangguan, kami pun segera meninggalkan tempat layaknya pendopo ini. Setelah suasana kembali kondusif, penelusuran kami berlanjut ke salah satu ruangan di sisi lain studio ini hingga Frisly. Wow. Di sini baru aja kenapa tadi aku langsung kayak shock kamu langsung ngeliat aku tadi. Tadi di sini ada potongan kepala. Hah? Dengar gak? Kamu dengar gak? Aku dengar. Kamu dengar? Kayak Yap. Hah? Dengar gak? Kamu dengar gak? aku dengar. Kamu dengar? Kayak Yap. Jadi barusan ada potongan kepala tadi yang mungkin dia tuh tahu kalau tujuan kita masuk ke sini, oh akan ada yang mencoba untuk interaksi, akan ada yang mau menceritakan. Jadi tadi kepala tadi tuh terbang di sini, tapi matanya merem. Jadi, tapi itu benar-benar hanya penggalan kepala, Fris. Penggalan kepala perempuan, lagi-lagi perempuan, Nat. Dengan rambut yang sangat panjang, karena aku kelihatan banget tadi rambutnya tuh sampai ke belakang sini, center kamu. Dan tadi pas suara tek-tek itu kayak, jadi itu tuh pertanda kalau iya emang ini tempat saya.
emang ini daerah saya dan saya suka untuk tinggal di sini. Jadi ini teritorinya dia. Betul. Tapi dia ngeliatin kita nggak di sini, Fris? Artinya maksudnya Kita berdua seolah-olah jadi tontonannya mereka. Kenapa aku sebut mereka? Karena di atas sini, dan juga kalau bisa dilihat ini ada sela-sela dari ruangan di dalam. Itu banyak banget sosok-sosok perempuan yang terbang, tapi mereka tuh menyerupai seperti dayang-dayang. Jadi mereka cuma berdiri, lewat, ngeliatin. Jadi mereka cuma beraktivitas kayak gitu aja. Dan saat ini semua mata mereka itu ngelihat ke arah kita. Padam katanya, saya lihat bayangan-bayangan itu baju putih suka hiber-hiber gitu ya, dia terbang-terbang gitu. Ada kata-kata yang keluar dari mereka. Kanjeng Ratu Ki Wisesa. Ki Wisesa. Kayaknya aku sih ngedenger sekarang ya. Aku pribadi, aku denger ada suara seperti alunan gamelan, tapi itu arahnya dari luar. Jadi sosok-sosok perempuan yang ada di sini, mereka itu lebih ke menarik kita untuk ayo dong masuk, tapi jangan merubah tempat kami. Tapi kalau mau mencari cerita lebih lengkapnya, ada sosok yang harus kita temuin di luar sana. Oke, berarti kita coba keluar aja ya, Fris ya. Tapi kamu masih oke? Aku nggak apa-apa, paman kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, tapi udah mulai berasa panas. Jujur di sini aku belum terlalu ngerasain apapun. Emang kenapa? Ada yang kenapa? Kenapa, Fris? Salah satu dari yang perempuan yang cantik ini pakai baju gaun tidak menjuntai ke bawah. Dia seolah-olah emang memberikan sinyal kalau dia tuh tertarik banget untuk meminjam badan kamu. Aduh, Makanya tadi aku tanya, kamu ngerasa panas nggak? Kalau misalnya nggak berarti oke. Mereka tidak ada pergerakan lanjutan untuk menyentuh atau melukai. tapi ini serem banget. Artinya dia maksudnya bisa aja ngerasukin tubuh aku. Bisa banget. Karena makhluk-makhluk yang di sini tuh kadang ketika dia berubah wujud, dia itu suka banget berubah wujud menjadi manusia. Seolah-olah menjadi kru atau pemain pada saat tempat ini masih aktif. Kata saya jangan dulu masuk situ, kan saya ke belakang. Nah, terus dia katanya ada yang ini nyalukin, mas, manggil gitu, mas ini gitu. Terus kata saya, terus ini mas gitu, dia panggil temennya, tahu-tahu temennya lagi ngopi di istri saya, si ibu di sana. Coba ini aku makin lama makin kenceng ya ngedengar suara gamelannya dari luar sana. Di mana? Kita pindah keluar kali ya, Nat. Suara lantunan gamelan yang didengar Frisly menuntun kami ke sebuah lokasi di mana terdapat sebuah kolam. Nah, Permisi. oh, Kenapa? dengar nggak suara cekikikan? Ada yang ketawa. Ada suara banget. perempuan ya? Iya, ada perempuan yang ketawa di sebelah kanan. Siapapun kalian yang ada di sekitar sini, kita tidak ingin mengganggu tempat kalian, tapi kami hanya ingin sedikit bercerita tentang tempat yang sekarang sudah menjadi tempat kalian. Di mana sosoknya, Fris? Siapapun yang ada di sini, kalau ada dari kalian yang mau komunikasi, Aku dengar suara itu. Aku dengar suara itu. Aku dengar suara itu. Assalamualaikum, Ki, Wi, Kiai, Wisesa. Betul itu nama kamu? Dia cuma bercerita kalau dulunya makam dia di antara 4 makam lainnya, artinya ada 5 makam. 3 sudah tidak diurusi lagi. Makam dia masih menjadi makam yang lumayan sering ada yang datang untuk menjenguk atau berdoa. Betul? Tidak jauh dari sini, Nat, ada makam yang mungkin bisa kita bilang itu adalah makam keramat.
belakang kamu. Gangguan mulai kami rasakan dari arah belakang saat Frisly mencoba berkomunikasi dengan sosok yang menghuni kolam. Kita dikepung ya. Iya, kenapa kamu bisa bilang gitu? Karena aku takut aja kamu ngeliat situ kayak kamu sibuk ngelihat sosok dari berbagai tempat gitu. Lantas, sosok seperti apakah yang akan menyambut kedatangan kami? Dan apakah sosok tersebut yang ikut serta kerap mengganggu semasa studio aktif? Tidak hanya mitos akan gangguan-gangguan gaib yang kerap dialami semasa studio alam aktif dengan berbagai produksi. Tapi jauh saat proses pembuatan studio alam pun fenomena gangguan gaib sudah dirasakan, bahkan sudah menelan korban jiwa yang sedikit disembunyikan kebenarannya. Tuh gedung itu tuh yang baru naik genteng roboh. Iya, nimpa orang. Meninggal tuh orangnya. Satu orang. Ketemu jam 8 pagi. Itu temennya sampai nangis-nangis nyari-nyari itu. Peristiwa naas tersebut seolah membuat rasa penasaran kami semakin menjadi akan misteri yang melatar belakangi mitos yang ada, hingga penelusuran kami lanjutkan ke sisi lain studio yang terdapat banyak patung. Kiai Wisesa, kiai dengan postur yang agak membungkuk, laki-laki usianya 70 tahun lebih, mempunyai jenggot yang panjang, memakai sorban. Beliau adalah sosok yang sangat positif, menjaga daerah sini, dan dia mempunyai 2 penjaga yang biasanya itu menjaga di depan pintu masuk. Sosok yang tadi bukan Chris, yang kamu sempat mention di awal, yang sosoknya setengah manusia Dan bawahnya lagi setengah hewan. hewan. Itu. Iya. Tapi sorry, aku masih penasaran banget. Kamu tadi nawarin aku untuk ngerasain energi dia. Iya. Aku sebetulnya penasaran, tapi aku takut ini nggak aman sebetulnya. Aku bisa jamin kalau sosok yang satu ini bisa kita katakan sosok yang sangat positif, baik, dan gak mungkin ada efek apa-apa ke kamu. Tapi kamu mungkin bisa ngerasain perbedaan suhu. Dan mungkin kalau emang kamu lagi sensitif dan peka sinyalnya sama dia, beliau akan menunjukkan ada sesuatu yang bisa kamu pegang. Mau coba? Bentar ya. Aman. Enggak, itu aku kaget. Enggak. Aman. Assalamualaikum. Permisi. Nggak apa-apa. Pelan-pelan ya, Nat. Kamu bisa gerakin kemanapun yang kamu mau. Karena itu intuisi untuk kamu sentuh dia. Oke. Sambil aku tetap di sini. Ke bawah ya? Iya. Ngarahin ke bawah kan? Kadang aku nggak gerakin, tapi aku ngerasa. Ada yang dengar nggak? Mulai ada musik-musik lagi. Tapi kok Ada tangan aku musik kayak- lagi. Ini aku lagi nyentuh bagian apa ya, Fris? Aku ngerasa Apa yang kamu rasain? panas, tapi hanya di bagian telapak Iya. tangan aja, Fris. Tanpa kamu sadarin, tadi tuh kamu kayak menapakkan tangan kamu dan tangannya beliau. Kasih tahu aku kalau misalnya sakit ya. Tapi ini panas banget, Nat, panas banget. Di bagian sini doang, maksudnya panasnya nggak menyeluruh, hanya di bagian bener-bener di telapaknya doang. Yang menariknya, musik yang dari tadi Frisly dengar, Iya. di zaman dulu itu merupakan pertunjukan untuk menyambut tamu. Apa artinya juga ada yang akan datang? Atau mungkin kita yang akan datang. Datang ke dia. Iya. Oke. Permisi. 1, 2, 3, 4. Tunggu deh, Nat. Dengar? Gak tahu ya, dari tadi ternyata perbedaan ketika kita coba untuk telusurin tempat ini di sore hari dan malam,
mereka jauh lebih menunjukkan fisik aslinya tuh malam. Kenapa? Karena mereka ngerasa memang ya ini jamnya, ini waktunya, dan ini saatnya mereka menunjukkan kekuasaannya mereka. Dan mereka lebih kuat di malam hari, Fris. Ya, ini kalau diperhatiin patung-patung di sini semuanya nggak ada yang sempurna. Iya. Terutama bagian mukanya yang aku lihat di sini. Iya, kalau patung yang di situ orang pada bilang katanya, Pak, ini patung ini sial nih katanya. Emang kenapa? Suka ada hantunya katanya keluar dari sini kayak gitu. Perempuan-perempuan di sini aku nggak tahu ya, mereka tuh ngarahin aku ke satu sosok yang aku yakin itu pasti yang paling kuat atau dominan di sini. Tapi sosoknya itu tidak mau tersebutkan dulu namanya, karena dari tadi aku coba untuk ngorek lagi, aku juga minta yang lainnya untuk korek. Lagi-lagi namanya tuh nggak keluar. Kayak kamu tau nggak sih ada sosok perempuan yang berusaha untuk ngomong tapi nggak keluar. Nggak keluar. Dan dia selalu berputar-putar di sekitar kita. Dia dari tadi ngikutin kita. Dari awal tadi. Bahkan sepertinya sosok itu juga yang sempat menyuruh sosok kerdil seperti anak kecil. Itu tuh kalau dia lari tuh kayak cepet, nggak akan bisa dikejar. Jadi mungkin banyak warga yang ngeliat tuh kayak binatang lari dikejar atau disenter tuh nggak ada. Karena memang manusia kerdil itu yang sengaja untuk mengganggu gitu. Kayak paling usil. suruhannya juga ya. Betul. Ini kadang-kadang anak-anak bersuara rame-rame itu kadang-kadang. Tapi nggak ada orangnya. Sosok laki-laki. Kenapa? Itu suara apa sih tuh? Fris? Kayak suaranya kayak suara. Lagi dan lagi, suara misterius layaknya burung mengalihkan perhatian kami. Itu tuh malah yang aku dengar itu tuh kayak dikasih gambaran kali ya. Kalau itu tuh hewan ketika mau dijadikan mangsa untuk mereka. Karena persembahan itu macam-macam, Nat. Ada yang nyawa manusia, ada yang bunga, ada yang hewan hidup. Dan karena tempat ini udah nggak aktif lagi, makanya mereka mungkin juga mencoba menarik hewan-hewan itu. Dan mereka meminta kita memberikan hewan-hewan itu ke mereka. Di luar pondok tuh gimana? Rasa penasaran kami akan suara tersebut membuat kami mencoba mencari sumber suara yang entah berasal dari mana. Ini sih. Gimana ya? Dengan suaranya kayak hilang gitu ya? Iya, suaranya hilang. Disamperin. Kayak di belakang situ ya suaranya ya? Iya, di sini nggak sih? Di balik sini ya? Coba. Tuh ada berapa gede banget sini. Oh. Boleh bantu senter? Gak ada. Atas? Itu apa? Kenapa? Mana ya? Suaranya Ini tuh makin kalau pas ngedeket. kita makin deket dia kayak makin jauh nggak sih? Iya. Kayak malah menghindar. Kalau aku sih yakin itu suara binatang. Tapi kayaknya binatang ini sengaja dibuat biar ngedistract kita. Oh, jadi makhluk-makhluk itu maksudnya bisa itu menjelma atau mereka yang bisa kayak memerintahkan binatang-binatang untuk ngedistract orang-orang? Karena sebenarnya binatang itu jauh lebih peka daripada manusia. Mereka justru mampu berkomunikasi dan mereka juga bahkan bisa menjadi media untuk menarik kepercayaan kita. Jadi energi yang mereka keluarkan itu jauh lebih ringan daripada mereka mengeluarkan energi ke manusia gitu. Dan ini suara aneh lagi tuh. Dari dalamnya. Assalamualaikum. Kenapa Fris, kamu dengar apa di situ? Ada bisikan. Tapi jadi kayak ngomong
binatangnya jadi kayak pindah-pindah gitu sih dari sini sama ke sana? Sana terus. Tapi itu paling kencang. Tapi kayaknya itu di luar jangkauan kita juga deh. Fris, kita nggak mungkin ke sana karena ada tembok tinggi di situ dan aku nggak tahu jalannya harus lewat mana. Tadi tuh aku tuh denger kayak ada suara bisikan dari dalam sini, tapi bisikannya tuh nggak jelas. Jadi kayak sesuatu yang diulang-ulang, kayak mungkin doa atau mantra. Perempuan atau laki-laki yang bisikin kamu dari tadi? Perempuan. Malah sekarang aku dapat gambaran untuk sebelum ada beberapa pohon yang sebelum ditebang, itu dulu harus pohonnya itu dikelilingin pakai darah ayam segar. Jadi ayam segar darahnya itu dikelilingin ke pohon, baru pohonnya boleh ditebang. Itu maksudnya apa, Fris? Itu persembahan? Atau itu hanya syarat untuk menebang pohon? Bisa jadi itu syarat yang diminta sama si penunggu. Karena yang aku lihat penunggu-penunggu asli di sini sih nggak pindah ya, Nat. Jadi setelah dibangun, mereka juga tetap ada di sini. Jadi pada saat tempat ini sudah terbengkalai, malah jadi nambah. Makin banyak dari penunggu-penunggu sekitar sini. Tapi lebih banyak penunggu. Kenapa? Udah ada yang niup nggak? Angin gitu ya? Ada yang niup kamu kan? Kenapa, Fris? Barusan aku nengok ke kamu, itu ada perempuan, tapi maaf banget. Matanya full putih, mulutnya mangap turun ke bawah, dan dia cuma... Aduh. Udah sini deh, Fris. Tapi kok aku tuh nggak ngerti ya kenapa mereka cuma nunjukin secara fisik sesaat, terus hilang. Kayak emang mereka tuh ngarahin kita buat komunikasi sama yang paling kuat dulu. Oke, yaudah apa kita kesana aja coba ya? Gangguan demi gangguan terus kami rasakan hingga Frisly mengajak saya untuk menuju ke tempat di mana sosok yang memiliki energi yang kuat berada. Kamu ngerasain apa di sini? Ini baru mau masuk. Jujur sama aku, kamu ngerasa nggak pengap kan di sini? Dibanding tempat-tempat yang lain, aku harus akuin di sini sedikit lebih sejuk. Kalau tadi tuh kita kayaknya keringetan banget, pengap. Aku mau ikutin cara duduknya si perempuan ya. Sosok perempuan yang sangat cantik ini memakai baju seperti gaun panjang, ada selendangnya. Selendang berwarna merah di tangan. Di sini ada seperti batu kecil di tengah-tengah sini dengan ada untayan kalung emas. Dia sekarang duduk dan posisinya seperti ini. Tapi bedanya sekarang dia lagi natap ke arahku. Wow, dia di mana di atas air itu, Fris? Di sini sekarang dia malah ada di samping sini. Kamu bisa komunikasi sama dia, Fris? Bisa. Permisi. Kamu sosok yang selalu dan sering mengganggu orang-orang di sekitar sini. Boleh sambil direkam ya daunnya. Itu kayak goyang gitu ya? Hah? Permisi. Fris, itu Permisi. Fris, itu goyang. Iya. Kami datang ke sini cuma mau tahu dan mendapatkan cerita yang lebih dalam. Bukan. Saya mendekat, aku ngedekat ya. Fris, kamu hati-hati ya. Iya. Oke. Jelmaan ular. Dia merupakan jelmaan ular, sangat cantik, sering menyerupai perempuan cantik. Salah satu sosok terkuat di daerah ini, jadi bukan cuma di tempat ini, Nan. Di daerah ini?
Dulunya penari. Perempuan-perempuan yang dari tadi kita temuin, atau bahkan sosok yang sering banget dijumpain sama masyarakat sekitar, itu malah sosok seperti dayang-dayangnya dia. Oh, jadi bukan dia, tapi dayang-dayang. Dan apa yang bikin dia ada di tempat ini, Fris? Saya akan menemui para pengikut saya apabila perjanjian yang disepakati sudah diterselesaikan. Jadi mungkin kalau yang aku tangkap, sosok yang besar dan mempunyai energi sangat besar kayak gini, ini biasanya dia pasti minta Persembahan. Persembahannya adalah tumbal. Kata saya gini, kalau benar ditangkap kambing saya, buktiin. Saya pengen ngeliat, buktiin apa kek. Kata saya gitu. Pas saya cari lagi, ada palanya. Palanya doang gini. tumbal apa, Fris, biasanya? Apa yang biasanya dia minta di sini? Dia bilang kalau manusia itu lemah dalam hal kepercayaan. Karena terlalu banyak yang percaya dan itu membuat dia jauh semakin kuat. Tumbal yang diminta sesuai dengan kesepakatan dan keinginan dari si manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya aku terjemahin secara singkatnya, kalau misalnya pernah ada di sekitaran sini, bukan di tempat ini, tapi di sekitar sini pernah adanya tempat seperti untuk meminta. Kayak misalnya aku mau minta cepat kaya, diberikan kekayaan, diberikan momongan dan sebagainya. Sesuatu yang diminta itu memang harus sesuai dengan apa yang dia minta. Misalnya dia minta 3 tumbal anak laki-laki, ya harus 3 tumbal anak laki-laki. Apa kamu penyebab pernah adanya korban di tempat ini? Itu terjadi karena kelalaian manusia itu sendiri. Jadi bukan karena makhluk-makhluk yang ada di sini ngegangguin ya? Bukan. Dan dia ini memang sosok yang udah ada di sini dari sebelum tempat ini dibangun, atau dia ada di sini setelah tempat ini dibangun, Fris? Sebelum tempat ini dibangun, dia udah ada di sini. Sekarang dari belakang-belakang sana dan belakang kita juga, Nat, pintu-pintu ini keluar sosok seperti manusia tapi cuma tulang dan kulit. Jadi benar-benar kondisinya sangat kurus, kecil, dan jalannya seperti jinjit pelan-pelan. Itu apa hubungannya sama sosok ini? Karena kita terus-terusan menanyakan tentang kekuatannya si sosok yang paling kuat ini. Sebenarnya dibilang negatif atau dia mengganggu dan bertabrakan sama aku juga enggak. Tapi sosok ini cuma minta dikasih tahu kalau dia masih membutuhkan makanan. Tapi kan tempat ini udah nggak aktif lagi, Fris. Jadi dia artinya udah nggak ada lagi dong yang ngasih makanan ke sini. Tapi bisa diartikan berarti dia lapar banget dong. Karena pemiliknya atau dukun yang biasa memberikan dia sesuatu itu sudah tidak ada. Dan dia sekarang jadi kayak nggak punya rumah selain tempat ini. Maka dari itu kalau misalnya tempat ini yang aku lihat dulunya, karena ini masih banyak banget pohon dulunya, dan ini benar-benar pohon dengan masih di sekitaran makam-makam yang bisa dibilang dikatakan makam yang sakral. Aku lihat sih lebih baik tempat ini benar-benar diratakan, didoakan ulang lalu dibangun lagi. Kalau misalnya mau tidak ada gangguan ya. Karena percaya nggak percaya saat ini mau sebanyak apapun kita tetap lebih banyak mereka saat ini. Aku jadi paham sekarang tentang makhluk-makhluk yang ada di sini. Nggak semuanya makhluk-makhluk yang ada di sini itu jahat. Betul. Ada makhluk-makhluk yang juga menjaga tempat ini. Dan sebetulnya yang mereka inginkan adalah supaya tempat ini tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Iya. Aku mau tanya sama kamu, kira-kira spot uji berani yang paling cocok di tempat ini tuh di mana, Fris?
Kalau yang aku lihat ya, karena dari tadi tuh kita diikutin sama sosok-sosok perempuan dan juga sosok laki-laki yang cuma tulang dan kulit ini, dengan kepala yang hampir botak tapi ada sisa-sisa rambutnya, itu mereka tuh selalu mengarah ke arah patung-patung yang di tengah sana. Ya, yuk. Kami pun memilih area kolam hias dengan beberapa ornamen patung sebagai lokasi uji berani malam ini. Baik pemirsa, saat ini saya dan Frisly sudah bersama dengan sahabat uji berani. Boleh tahu namanya siapa? Vera, Vera. Usianya berapa Vera? 24 tahun. Baik. Vera, boleh tahu motivasi kamu ingin mengikuti uji berani malam hari ini? Aku dulu pernah datang ke sini pas ini masih jadi lokasi syuting. Jadi penasaran, pengen ngebuktiin ada apa aja di sini. Kamu penasaran ya? Baik, kalau gitu kamu akan dipasangkan perlengkapan terlebih dahulu ya. Habis itu saya dan Frisly akan langsung mengantarkan kamu ke tempat uji berani. Oke. Sebelah sini silakan. Ya, maju lagi, sedikit lagi. Ya. Baik, Vera, saat ini kami telah mengantarkan kamu di tempat uji berani. Kami akan memberikan kamu satu buah lilin yang di sampingnya ada korek. Jika lilinnya mati, silakan kamu nyalakan kembali. Sudah diletakkan lilinnya di samping kamu, tolong jangan dipindahkan kemanapun ya. Di sini kami juga akan memberikan kamu lonceng. Silakan kamu bunyikan. Jika kamu ingin menyerah, kamu nggak kuat dengan situasi yang ada di sini, kamu bunyikan yang kencang. Lalu saya dan Frisly akan menjemput kamu ke sini ya. Vera, sebelum kami meninggalkan kamu, apakah kamu sudah yakin ingin melakukan uji berani malam hari ini? Insya Allah yakin. Yakin ya. Jangan dilepas dulu ya penutup matanya. Dan selamat beruji berani. Tim, tolong matikan lampunya. Baik, ini dia sahabat uji berani kita malam hari ini. Vera baru aja melepas penutup matanya nih, Frisly. Kalau kamu ngeliat, mungkin dari Veranya dulu kali ya. Apa yang kamu rasain tentang sahabat uji berani kita malam hari ini? Apakah dia termasuk orang yang cukup berani atau bisa dikatakan penakut? Kalau dari yang aku lihat ya Nat, sebenarnya Vera sendiri adalah pribadi yang lumayan takut. Kalau dibilang tentang berani, aku nggak ngelihat itu di dia. Kayak sekarang gini ya, setelah kita tinggal tadi Vera sendiri, udah nggak ada siapapun, aku ngelihat mulai ada pergerakan dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar sana. Aku dengar suara. Langsung dengar suara. Apaan? Sih, assalamualaikum. Ya, nggak tahu ini kak tangkap audio atau tidak. Tapi kalau dia bilang dengar suara, Ini sih Nat, malah. Jadi ini bisa dilihat di sini. Di belakang itu kan ada banyak pilar ya. Iya. Dan di belakang pohon itu tadi barusan banget ada perempuan yang menyeret satu kakinya mendekat ke arah dia. Kenapa aku bilang menyeret? Entah kenapa mungkin itu adalah salah satu tanda untuk dia tuh merasakan atau mendengar sesuatu. Jadi biar kedengeran biar nih. kedengeran oke. Kamu tau gak sih kalau kaki kena daun-daun kering? Iya, tahu. Bunyinya kayak apa? Kayak keseret, iya ya, aku ngebayangin. Coba nanti kalau Tangkap. kita udah ketemu sama sahabat uji berani kita ya, nanti kita tanya sama Vera. Ada pergerakan juga ya di sebelah sini, di arah daun. Kayak suara hewan tapi bukan hewan. Ini kayak suara hewan yang mungkin tadi kita dengar kali ya. Betul. Tapi dia bilang kayak suara hewan tapi bukan bukan. hewan. Berarti dia memastikan kalau itu kayaknya suaranya emang bukan hewan. Kayak ada suara langkah kaki. Hah? Ada suara langkah kaki.
Aku ngelihat sosok yang laki-laki kurus tulang dengan kulit, tapi rambutnya tuh setengah botak gitu. Dibilang dia lemes banget nih. Kakinya. Karena sebenarnya sosok manusia kerdil Oh, dan aku berat banget. megangin kaki dia. Lagi kayak dipegangin semuanya. Jadi lagi ada sentuhan-sentuhan dari mereka. Dia merhatiin ke arah pilar itu. Iya, Vera. Vera kan ya? Iya, beneran aku kuat. Hati-hati. Iya Vera, kita jalan ke sana. Vera, Aman. Gemetaran ya? Kayak kita ngelihat dengan jelas kalau dari tadi tuh ada sentuhan dari mereka ke Vera. Sumpah panas banget. Ini. Belakang, kaki sebelah kiri kamu bukan yang berat. Vera mungkin boleh ceritain lagi hal-hal apa aja nih yang kamu dapetin selama beruji berani di sini tadi. Pertama suara. Suara dari sana. Suara dari arah sini. Iya, belakang patung ini. Kedua belakang. Ada suara langkah? Suara langkah kaki. Di mana yang kamu dengar suara langkah kaki itu? Di sini. Di sini juga di belakang pilar-pilar ini. Dan aku ngerasa di sini, Deng. Duduk. Maaf ya. Gak apa-apa. Kita mengapresiasi tentunya ya keberanian kamu udah beruji berani di sini. Kalau gitu aku sama Frisi akan nganterin kamu ya. Yuk. Wolframnya kemana? Yuk. Kiri ya. Baik Frisly, setelah kita menelusuri tempat ini dan juga setelah beruji berani tadi, ini menjadi salah satu pembuktian lagi ya bahwa tadi sahabat uji berani kita juga mendapatkan gangguan yang persis sama kayak yang aku alamin di sini. Ini membuktikan bahwa tempat ini memang angker gitu, memang memiliki cerita misteri di dalamnya. Betul banget, Nat. Apalagi juga kan tempat ini seolah-olah menjadi tempat yang diisi sama mereka sebagaimana mestinya istana. Jadi kayak penuh banget sama mereka saat ini. Iya, dan kita juga akhirnya tahu bahwa ada beberapa makhluk di sini, ada yang baik, tapi ada juga yang cukup iseng sesuai dengan mitos yang dikatakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitaran sini. Tapi apapun itu, semoga tempat ini juga bisa dipergunakan kembali ke depannya dengan hal-hal positif, dengan hal baik. Untuk itu pemirsa semuanya, jangan lupa untuk ikuti terus penelusuran kita ke tempat-tempat lainnya yang memiliki cerita mitos, misteri, dan mencekam. Tentunya yang akan bikin kalian deg-degan. Hanya di GTV.